Bab 4 Dikotomi Kendali. Kita kalah tender. Kira-kira begitu bunyi email yang masuk ke inbox saya. Sebuah tender proyek yang proposalnya sudah dikerjakan selama berhari-hari oleh perusahaan tempat saya bekerja, bahkan sampai masuk kantor hari Sabtu dan Minggu, akhirnya berujung dengan kekalahan. Calon klien akhirnya menyerahkan bisnisnya ke pihak lain. Tentunya saat pertama kali membaca email itu, saya merasa lumayan kecewa. Siapa sih yang tidak ingin memenangkan tender? Kekecewaan ini kemudian berlanjut menjadi pikiran-pikiran yang mengganggu. Di mana salah kami ya? Apakah eksekusi idenya kurang baik? Apakah ada tutur kata yang salah saat presentasi? Dan seterusnya. Pada akhirnya, saya harus menegur diri saya sendiri untuk berhenti. Kami tentunya harus mengevaluasi diri, tetapi tidak perlu sampai menyesali secara berlebihan. Keputusan calon klien tidak ada dalam kendali kami. Kami memang bisa berusaha sebaik-baiknya dalam menyiapkan proposal, tetapi keputusan akhir sepenuhnya sudah di luar kekuasaan kami. Mengingat kembali hal ini membuat saya merasa sedikit lebih tenang. Masih ada hari esok yang masih harus diperjuangkan. Some things are up to us. Some things are not up to us. Epictetus. Ada hal-hal di bawah kendali atau tergantung pada kita. Ada hal-hal yang tidak di bawah kendali atau tidak tergantung pada kita. Jika harus memilih, hanya bisa mengingat satu kutipan saja dari berbagai teks tentang filosofi teras, biarkan kalimat dari Epictetus di atas yang selalu pembaca ingat. Kalimat ini begitu sederhana, begitu mudah difahami, dan mungkin saat ini kamu berpikir, nenek-nenek Gen X juga tahu, apalagi gue yang milenial. Namun, apakah kamu benar-benar tahu? Sekedar pernah mendengar dan merasa tahu tidak sama dengan benar-benar tahu, yaitu benar-benar meresapi, mendalami, dan menerapkannya. Prinsip ini disebut dikotomi kendali atau dichotomy of control. Bisa dibilang semua filsuf Stoa sepakat pada prinsip fundamental ini, bahwa ada hal-hal di dalam hidup yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak. Hal-hal apa saja yang masuk ke dalam kedua definisi ini menurut Stoicisme tidak di bawah kendali kita. Yang pertama, tindakan orang lain, kecuali tentunya dia berada di bawah ancaman kita. Kedua, opini orang lain. Ketiga, reputasi atau popularitas kita. 4, kesehatan kita. 5, kekayaan kita. 6, kondisi saat kita lahir, seperti jenis kelamin, orang tua, saudara-saudara, etnis atau suku, kebangsaan, warna kulit, dan lain-lain. Ketujuh, segala sesuatu di luar pikiran dan tindakan kita, seperti cuaca, gempa bumi, dan peristiwa alam lainnya. Kedelapan, ada banyak hal-hal yang belum ada di masa para filsuf Stoa hidup, tetapi dapat kita kategorikan di sini seperti harga saham, indeks pasar modal, razia sepeda motor, dan nilai tukar rupiah. Di bawah kendali kita. 1. Pertimbangan atau judgment, opini atau persepsi kita. 2. Keinginan kita. 3. Tujuan kita. 4. Segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri. Lebih lanjut, Epictetus menjelaskan dalam buku Enchiridion, hal-hal yang ada di bawah kendali kita bersifat merdeka, tidak terikat, tidak terhambat. Tetapi hal-hal yang tidak di bawah kendali kita bersifat lemah, bagai budak, terikat, dan milik orang lain. Karenanya, ingatlah, jika kamu menganggap hal-hal yang bagaikan budak sebagai bebas dan hal-hal yang merupakan milik orang lain sebagai milikmu sendiri, maka kamu akan meratap dan kamu akan selalu menyalahkan para dewa dan manusia. Dalam bahasa gampangnya, siap-siap saja kecewa cuy kalau lo terobsesi pada hal-hal di luar kendali lo, seperti perbuatan atau opini orang lain, kekayaan kita, bahkan sampai kesehatan kita sendiri, atau menyesali kondisi kita terlahir misalnya.
awal eksistensi kita di dunia ini adalah sebuah hal yang sangat di luar kendali kita. Kita tidak pernah meminta untuk dilahirkan, ini adalah konsekuensi perbuatan orang tua kita di sebuah malam yang dingin dan romantis saat hujan baru usai dan bulan purnama. Dan kita sama sekali tidak memiliki hak suara untuk menentukan jenis kelamin kita, warna kulit kita, walau nanti saat sudah dewasa boleh dicoba diganti jenis rambut kita, lurus, keriting, atau jigrak, kesehatan kita, memiliki anggota tubuh yang lengkap atau disabilitas, sampai etnis atau suku dan kewarganegaraan saat kita lahir. Banyak orang sampai usia dewasanya masih menyesali kondisi dia terlahir. Pikiran-pikiran seperti, mengapa saya terlahir menjadi orang Sunda, padahal seharusnya saya orang Viking? Mengapa saya terlahir di tahun 1990-an, padahal saya maunya lahir di zaman Star Trek? Mengapa saya punya rambut keriting? Mengapa saya pendek? Dan lain-lain. Bagi filosofi teras, penyesalan seperti ini adalah kesia-siaan, karena menyesali hal yang ada di luar kendali kita. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari things we can control, hal-hal yang di bawah kendali kita. Dengan kata lain, kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari dalam. Sebaliknya, kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan dan kedamaian sejati kepada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Bagi para filosof Stoa, menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan seperti perlakuan orang lain, opini orang lain, status dan popularitas yang ditentukan orang lain, kekayaan dan lainnya adalah tidak rasional. Di bab sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana Stoicisme mengajarkan bahwa kita wajib menggunakan nalar dan rasionalitas agar selaras dengan alam dan terhindar dari kebiasaan menyalahkan Tuhan dan orang lain. Pernah menyalahkan Tuhan atau orang lain untuk urusan rezeki, reputasi, atau kesehatan kita? Udah, ngaku aja. Menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang di luar kendali itu tidak rasional, karena bagaimana kita bisa benar-benar bahagia jika pencapaian akan hal-hal tersebut tidak sepenuhnya berada di tangan kita. Hal-hal ini tidak merdeka, bagaikan budak, dan merupakan milik atau ditentukan orang lain. Jika kita hanya bisa merasa bahagia dengan hal-hal yang ada di luar kendali kita, ini sama saja dengan menyerahkan kebahagiaan dan kedamaian hidup kita ke pihak atau orang lain. Perilaku tersebut bertentangan dengan filosofi teras, seperti yang akan kita bahas berikut. Sampai di sini, mungkin ada dari kamu yang berpikir, tidakkah kekayaan datang dari kerja keras dan ide-ide startup brilian kita? Tidakkah ketenaran bisa dibangun dengan jerih payah kita, seperti misalnya memposting ratusan selfie dan video di media sosial? Apalagi soal kesehatan, masa sih ini di luar kendali kita? Sejak kecil kita diajarkan untuk memelihara kesehatan dengan mengonsumsi makanan sehat dan berolahraga. Harusnya kekayaan dan ketenaran, apalagi kesehatan, termasuk dalam hal-hal yang bisa kita kendalikan dong. Disinilah pentingnya memahami bahwa kendali bukan hanya soal kemampuan kita memperoleh, tetapi juga mempertahankan. Kenyataannya, kekayaan, ketenaran, dan kesehatan memang bisa diusahakan untuk dimiliki. Tetapi apakah kita yakin bisa sepenuhnya mempertahankannya? Atau sesungguhnya semua itu adalah hal-hal yang sangat rapuh, ringkih, dan mudah lenyap bagi asap rokok di sedot pemurni udara? Kekayaan bisa lenyap dalam sekejap. Rumah, mobil, atau tas mewah kita bisa terbakar. Bisnis kita bisa bangkrut atau disita pemerintah. Bencana alam bisa melenyapkan properti kita dalam sekejap. Pasar saham dan investasi lain kita bisa merosot mendadak, dapat salam dari koleksi batu akik dan investasi Pandawa. Kita berpikir orang tua kita tajir melintir kepuntir, sampai tiba-tiba suatu hari rumah kita kedatangan tamu dengan rompi oranye KPK. Sesungguhnya kekayaan bisa dibangun, tetapi mempertahankannya tidak semudah itu. Filosofi teras dimulai oleh seorang pedagang kaya yang kehilangan kekayaannya dalam sekejap di kapal karam. Zeno tahu betul bahwa harta miliknya adalah
tidak tergantung padanya. Ketenaran. Yakinkah kita bisa sepenuhnya mempertahankan ketenaran? Popularitas yang dibangun bertahun-tahun dengan susah payah bisa lenyap dalam sekejap hanya karena salah omong atau salah posting di media sosial. Sekedar mendukung calon kepala daerah yang salah atau foto enak-enak dengan mantan tiba-tiba tersebar. Sesungguhnya ketenaran dan reputasi kita sangatlah rapuh. Artinya sebenarnya ketenaran di luar kendali kita sepenuhnya. Persahabatan. Karena persahabatan melibatkan orang lain, maka sudah jelas hal ini di luar kendali kita. Walaupun kita sudah melakukan segala upaya untuk mempertahankannya. Kita bisa bersikap jujur, menghormati, menghargai, dan berusaha semenyenangkan mungkin menyenangkan teman, tetapi tetap saja persahabatan bisa menjadi dingin dan mati karena satu dan lain hal. Misalnya, sama-sama naksir orang yang sama. Kesehatan, ini pasti bagian yang paling membingungkan, tetapi sangat mudah dijelaskan. Mengapa kesehatan tidak termasuk hal yang bisa kita kendalikan? Bayangkan skenario ini, seseorang hidup sangat sehat, menjaga makanan, tidak merokok, apalagi narkoba, tidak mabuk-mabukan, olahraga teratur, mencukur bulu ketiak setiap minggu, dan semua kebiasaan sehat lainnya. Namun suatu hari, dia didiagnosis menderita kanker yang menurut pengetahuan medis saat ini masih bisa dipengaruhi oleh faktor keturunan atau genetik, atau orang yang sama traveling ke belahan dunia lain dan terinfeksi dengan kuman setempat, atau orang yang sama sedang lari pagi dan tiba-tiba ditabrak secara tidak sengaja oleh anak muda yang baru pulang party dalam keadaan mabuk, dan pada akhirnya orang tersebut menderita cacat seumur hidup. Sesungguhnya sama seperti kekayaan, kesehatan sewaktu-waktu bisa direnggut oleh nasib. Jadi, menyangkut hal-hal di luar kendali kita seperti kekayaan, reputasi, dan kesehatan, bahkan sesudah memilikinya, kita akan selalu dihantui rasa was-was kehilangan hal tersebut. Karena semua ini berada di luar kendali kita, maka kemungkinan hal tersebut hilang benar-benar nyata. Kita bisa kehilangan karir, reputasi, status, pacar, maupun harta dalam sekejap. Lalu, karena tidak berada di bawah kendali kita, maka hal tersebut bisa direnggut sewaktu-waktu dari kita dan tidak masuk akal untuk menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang kapanpun bisa lenyap dari hidup kita. Filsuf Stoa mengambil pendekatan yang sangat logis. Ngapain lo bahagia untuk sesuatu yang sewaktu-waktu bisa hilang? Siapapun yang mengingini atau menghindari hal-hal yang ada di luar kendalinya tidak pernah akan benar-benar merdeka dan bisa setia pada dirinya sendiri, tetapi akan terus terombang-ambing terseret hal-hal tersebut, ujar Epictetus dalam Discourses. Menarik di sini bahwa Epictetus mencatat dua sikap umum terhadap hal-hal di luar kendali kita. Mengingininya seperti mengingini kekayaan, popularitas, kecantikan, dan lain-lain, dan juga menghindarinya. Kita bisa terobsesi menghindari hal-hal buruk dalam hidup kita, seperti kemiskinan, kesusahan hidup, kejahatan, kematian, dan lain-lain. Namun, sama dengan keinginan, maka menghindari hal-hal yang di luar kendali kita adalah kesia-siaan. Keinginan dan ketakutan akan hal-hal di luar kendali kita bagaikan rantai yang membelenggu, sehingga kita tidak pernah benar-benar merdeka. Ketika segala keputusan hidup kita didorong dan dipengaruhi oleh nafsu ingin memiliki atau menghindari hal-hal di luar kendali kita, sebenarnya kita telah diperbudak hal-hal tersebut. Jika ingat 4 kebajikan atau virtue dalam filosofi teras, yaitu keberanian, kebijaksanaan, menahan diri atau temperance, dan keadilan, maka 2 di antaranya, yaitu keberanian dan menahan diri, adalah sikap menghadapi hal-hal di luar kendali di atas. Manusia yang rasional diharapkan bisa menahan diri dari keinginan akan hal-hal di luar kendali kita, yaitu harta benda, reputasi, kenikmatan ragawi seperti makanan, minuman, seks, kesehatan. Sebaliknya, keberanian timbul karena kita sadar kebahagiaan kita tidak tergantung pada hal-hal di luar kendali kita.
Jika kekayaan, reputasi, kesehatan kita diambil dari kita, kita bisa tetap bahagia. Jadi, mengapa takut? Pasrah pada keadaan. Dengan dikotomi kendali seperti di atas, apakah stoicisme mengajarkan kita untuk pasrah pada keadaan? Sama sekali tidak. Di semua situasi, bahkan saat kita merasa tidak ada kendali sekalipun, selalu ada bagian di dalam diri kita yang tetap merdeka, yaitu pikiran dan persepsi. Ada sebuah analogi menarik di dalam literatur stoicisme yang menjelaskan tentang kemerdekaan di dalam situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Bayangkan seekor anjing yang terikat lehernya ke sebuah gerobak. Saat gerobak bergerak, anjing ini punya pilihan. Pertama, dia bisa ngotot pergi berlawanan arah dengan si gerobak, yang hasilnya adalah lelah. Karena dia tidak mungkin bisa menang melawan gerobak itu, dan lehernya akan tercekik sampai tersengal-sengal. Pilihan kedua, dia bisa memilih untuk berjalan mengikuti arah dan kecepatan si gerobak tanpa harus tercekik. Bahkan, dia bisa menikmati pemandangan dan bergenit ria dengan anjing lain di jalan. Ketika anjing ini melawan hal-hal yang di luar kendalinya, dalam hal ini gerobak yang berjalan, dia hanya menemui penderitaan. Namun, ketika dia memfokuskan pada hal yang bisa dikendalikan, yaitu mengikuti gerobak, menikmati pemandangan sambil mengedipkan mata pada anjing-anjing lain, maka dia tetap bisa merasa bahagia. Kalau kita berpikir analogi anjing di atas terlalu kejam untuk diterapkan di situasi manusia, coba bayangkan pengalaman kedua orang berikut. Pertama adalah Vice Admiral James Stockdale, seorang pilot Angkatan Laut Amerika Serikat yang terjun di Perang Vietnam. Stockdale menerbangkan 150 misi terbang di atas wilayah musuh, yaitu Vietnam Utara, dan pada September 1965 pesawatnya ditembak jatuh di wilayah musuh. Stockdale berhasil menyelamatkan diri dengan terjun keluar menggunakan parasut. Filosofi teras yang dipelajarinya akan menjadi bekalnya bertahan hidup secara fisik dan moral. Saat ia harus memasuki wilayah musuh, Stockdale berkata pada dirinya sendiri, "Saya meninggalkan dunia teknologi dan memasuki dunia Epictetus." Sesudah ditangkap, Stockdale dikeroyok dan dipukuli oleh tentara musuh sedemikian rupa yang di kemudian hari menyebabkan ia berjalan pincang untuk seumur hidupnya. Stockdale ditahan sebagai tawanan perang selama 7,5 tahun. Dan lebih dari 4 tahun dari masa itu dihabiskan dalam sel isolasi. Bayangkan kamu tidak bisa berhubungan dengan manusia lain selama lebih dari 4 tahun. Selama ditawan, Stockdale disiksa selama 15 kali. Selama di tahanan itu juga, Stockdale berusaha mempertahankan moral tawanan yang lain dan menghibur mereka jika mereka akhirnya takluk di bawah penyiksaan fisik. Sesudah bertahun-tahun melalui isolasi, cedera permanen, sampai penyiksaan, akhirnya Stockdale dibebaskan dan kembali ke Amerika Serikat. Beliau kemudian menuliskan esai berjudul Courage Under Fire, Testing Epictetus Doctrines in a Laboratory of Human Behavior, keberanian dalam serangan, menguji doktrin Epictetus di dalam laboratorium perilaku manusia. Bagaimana stoicisme membantunya melalui episode paling gelap dalam hidupnya. Kedua, jika kamu mengalami situasi di mana ayah, ibu, saudara laki-laki, dan istrimu yang sedang hamil harus mati di kompleks tahanan atau ghetto dan kamp konsentrasi di waktu yang berdekatan, apakah kamu bisa tetap waras dan tegar? Itulah yang dialami Viktor Frankl, seorang psikiater yang hidup di Austria saat Perang Dunia Kedua. Ketika tentara Nazi Jerman memasuki Austria, Frankl dan keluarganya yang keturunan Yahudi diciduk dan dikirim ke ghetto Yahudi, kemudian dipindahkan lagi ke kamp konsentrasi. Ayah Frankl meninggal di ghetto pada 1943, lalu ibu, saudara laki-laki, dan istrinya dibunuh di kamp konsentrasi. Selama di kamp konsentrasi, Frankl tetap aktif bekerja menyediakan kelas pengajaran dan juga layanan kesehatan bagi sesama tawanan, sampai akhirnya ia dibebaskan dengan datangnya pasukan Amerika Serikat. Seusai Perang Dunia Kedua, Frankl kembali ke Vienna
dan menulis buku mengenai pengalamannya di kamp konsentrasi. Bukunya yang berjudul Man's Search for Meaning, Pencarian Manusia akan Makna, menjadi salah satu buku psikologi paling populer sepanjang masa dan menjadi basis untuk terapi psikologi Frankl yang disebut logoterapi. Dari pengalamannya, Frankl menyimpulkan bahwa di dalam situasi yang paling menyakitkan dan tidak manusiawi, hidup masih bisa memiliki makna, dan karenanya penderitaan pun dapat bermakna atau meaningful. Kita tidak bisa memilih situasi kita, tetapi kita selalu bisa menentukan sikap atau attitude kita atas situasi yang sedang dialami. Kisah kedua tokoh di atas cukup memberikan jawaban apakah filosofi teras artinya identik dengan pasrah pada keadaan. Baik Stockdale maupun Frankl berada di situasi yang tidak bisa dikendalikannya, ditahan oleh musuh perang. Tetapi di dalam kondisi yang terkesan dibatasi, ternyata mereka masih memiliki kebebasan untuk memberikan respon. Baik respon di dalam diri, di dalam pikiran, yaitu menolak untuk menyerah dan putus asa, sampai respon eksternal, yaitu tetap memilih aktif membantu sesama di dalam situasi nestapa. Seperti dikatakan Epictetus dalam Discourses, misalkan saya harus mati, haruskah saya mati sambil menjerit-jerit dan menangis? Atau tangan dan kaki saya harus dirantai? Haruskah saya melakukannya sambil mengeluh dan menggerutu? Saya harus dibuang atau exiled. Adakah yang bisa menghentikan saya untuk menjalaninya dengan senyuman dan tetap tenang? Tidak ada kemerdekaan yang benar-benar hilang. Bahkan di situasi di mana seolah kebebasan kita sudah direnggut sama sekali, atau situasi yang tampak sudah sangat gelap sekalipun. Dikotomi kendali di situasi sehari-hari. Dalam kisah Admiral Stockdale dan Viktor Frankl di atas, jelas sekali penerapan dari apa yang dimaksud para filsuf Stoa mengenai memisahkan hal-hal yang bisa dikendalikan dan yang tidak. Fokus kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan bisa membantu kita melalui masa hidup tersulit sekalipun, karena sikap dan persepsi kita ada sepenuhnya di bawah kendali kita. Saya rasa sebagian besar pembaca buku ini mungkin tidak akan pernah harus mengambil risiko ditawan musuh di dalam peperangan. Namun, jika filosofi teras bisa membantu Admiral Stockdale dan Viktor Frankl dalam menjalani situasi terberat hidup mereka, tentunya filosofi ini bisa lebih banyak membantu kita dalam menghadapi tantangan hidup yang mungkin tidak seberat dan sekeras kedua orang tersebut. Mari kita ambil situasi umum di antara para pembaca muda, yaitu first date atau kencan pertama, situasi yang bisa menyebabkan penuh kecemasan bagi kedua belah pihak. Filosofi teras bahkan bisa diterapkan di sini. Rasanya hampir sebagian besar dari kita pasti merasa deg-degan saat akan ngedate pertama, apalagi jika orang yang diajak kencan sudah lama kita idam-idamkan. Ketakutan paling besar adalah apakah kencan gue akan sukses? Apakah dia bakalan tertarik sama gue? Apakah orang tuanya bakalan melepas anjing Doberman saat gue memencet bel rumahnya dan lain-lain? Dengan dikotomi kendali, kita bisa memisahkan kencan pertama ini menjadi beberapa bagian. Misalnya dari perspektif si cowok. Perasaan si cewek tersebut, ini sudah jelas di luar kendali kita. Para filsuf Stoa akan berkata kepada kita, nggak usah dipusingin, lo nggak bisa memaksa perasaan dan opini si cewek. Berhenti mikirin hal-hal di luar kendali lo. Kalau begitu, apa yang masih bisa di bawah kendali kita? Banyak. Kita bisa memilih untuk tampil bersih, mandi sebelum bertemu, sikat gigi, memakai deodoran, jangan berbau seperti daging tetelan, ingat ada Doberman, wangi dengan parfum, tapi jangan berlebihan supaya wanginya tidak sama dengan seperti toilet mall, memakai baju yang rapi dan matching dari atasan sampai kaos kaki, datang tepat waktu, sopan menyapa dia dan orang tuanya kalau ada, juga Doberman-nya, mengajak makan di tempat yang menyenangkan dan selalu bersikap gentleman. Masih banyak hal lain di bawah kendali kita yang bisa difikirkan. Saat kita sudah melakukan semua yang terbaik di dalam kendali kita, maka itu sudah cukup. Relax and enjoy the result.
Seandainya si cewek ternyata menyukai kita, syukurlah. Akan tetapi jika ternyata si cewek tidak menyukai kita, dengan catatan kita tidak melakukan hal-hal yang memalukan selama ngedate, seperti mengupil di depan dia misalnya, maka dengan menyadari bahwa respon orang lain berada di luar kendali diri sendiri, kita bisa lebih cepat menerima keadaan itu. Saat kita mengurangi memusingkan hal-hal di luar kendali diri sendiri seperti, "Duh, gue kelihatan ganteng apa genteng ya di mata dia? Gue kelihatan pinter nggak ya? Bokapnya tadi impress nggak ya sama gue?" Dan lain-lain. Kita jadi lebih memiliki waktu dan energi untuk hal-hal yang bisa kita lakukan dan justru meningkatkan daya tarik kita di mata si cewek. Inilah manfaat praktis dari penerapan dikotomi kendali, yaitu realokasi waktu dan tenaga untuk hal-hal yang lebih bisa kita atur atau kendalikan. Skenario di atas hanyalah sebuah contoh situasi sehari-hari di mana dikotomi kendali bisa diterapkan. Mari kita lihat contoh situasi lainnya yang umum kita temui. Prestasi di sekolah. Apakah nilai, prestasi akademis, dan kelulusan sepenuhnya berada di bawah kendali kita? Pasti jawaban spontan adalah iya dong. Kita kan berupaya mati-matian untuk mendapatkan nilai yang bagus. Dari belajar sampai menyontek, masa sih tidak berada di bawah kendali kita? Namun, coba kita renungkan juga betapa banyak faktor eksternal yang bisa menentukan prestasi akademis kita. Mulai dari kebagian dosen atau guru killer, mendapatkan teman tugas kelompok yang malas, sampai hal-hal tak terduga, seperti orang tua yang mendadak tidak memiliki uang untuk membiayai sekolah kita. Masih yakin prestasi akademis ada sepenuhnya di bawah kendali kita? Karir di kantor mirip dengan prestasi akademis. Jika kita bekerja keras, pandai, rajin, apakah kita bisa menjamin akan mendapatkan kenaikan jabatan dan gaji secara fair? Kamu yang sudah beberapa tahun bekerja di kantor akan menyadari bahwa ada banyak sekali faktor di luar kendali, seperti bos yang punya sentimen pribadi dan anak emas sendiri, subjektivitas soal definisi kinerja yang baik, kolega yang dengki, aturan perusahaan yang berubah, kinerja perusahaan yaitu untung atau rugi, atau hal-hal di luar perusahaan seperti kondisi ekonomi, perubahan selera pasar, dan lain-lain. Sesungguhnya, perjalanan karir kita di kantor banyak sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali kita. Relationship. Kamu yang pernah patah hati akibat diputusin semena-mena, pasti tahu bahwa rasa cinta dan sayang pasangan kita sesungguhnya tidak bisa dipaksakan. Kita bisa rajin mengirimkan bunga, coklat, sampai Bitcoin kepada sang kekasih, tapi pada akhirnya perasaannya yang sesungguhnya ada di hatinya. Kompetisi atau perlombaan yang kita ikuti, kita bisa berlatih keras, tetapi saat hari pertandingan selalu ada faktor-faktor yang bisa tidak memihak kita, entah itu perubahan cuaca, macam-macam gangguan teknis di lapangan, sampai kenyataan bahwa peserta lomba atau kompetisi yang lain memang lebih bagus dari kita. Keadaan sosial politik di sekitar kita, membaca berita tentang korupsi, ketidakadilan, teror, dan kebencian yang ada membuat kita sadar bahwa kita sungguh-sungguh tidak memiliki kendali atas kejadian-kejadian di masyarakat. Di samping itu ada begitu banyak bagian hidup lain yang akan membuat kita menyadari bahwa kita tidak sepenuhnya memiliki kendali atasnya, seperti hasil investasi, pilihan hidup anak-anak, dan banyak lagi. Ketika orang-orang mengalihkan perhatian mereka dari pilihan rasional sendiri ke hal-hal di luar kendali mereka, atau berusaha menghindari hal-hal yang dikendalikan pihak lain, maka mereka akan merasa terganggu, ketakutan, dan labil. Epictetus Discourses. Cinderella adalah tokoh fiktif, dongengan untuk anak kecil. Akan tetapi, bagi saya film Cinderella tahun 2015 mengingatkan tentang filosofi teras melalui perbandingan antara tokoh Cinderella dan Ibu Tiri. Di dalam filmnya, Cinderella atau Ella dikisahkan sebagai seseorang yang memiliki masa kecil yang bahagia dengan orang tua yang kaya raya, sampai suatu hari ibunya meninggal dan ayahnya menikahi seorang janda dari sahabatnya. Saat ayahnya pun meninggal, Ella harus menghadapi kenyataan bahwa ibu tirinya berlaku kejam terhadapnya, dan keindahan masa kecilnya yang penuh kemewahan dan kasih sayang orang tua berubah drastis 180 derajat.
Film Cinderella mengontraskan perbedaan sikap antara Ella dan si ibu tiri. Sebelum meninggal, ibu kandung Ella berpesan kepadanya, "Have courage and be kind." Hiduplah dengan berani dan tetap ramah kepada orang lain. Dengan pesan ini, Ella menjalani perubahan hidupnya dengan tabah dan tetap ramah kepada orang lain, bahkan kepada makhluk hidup lain seperti tikus penghuni rumahnya. Sebaliknya, si ibu tiri digambarkan tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia kehilangan sumber uang, yaitu suami yang juga ayah Ella, dan terus merasa terancam akan jatuh miskin. Cinderella menunjukkan nilai stoa dengan tidak terobsesi pada hal di luar kendalinya, yaitu kekayaan keluarga, dan mengikuti nasihat mendiang ibunya untuk selalu bersikap berani dan ramah yang ada di bawah kendalinya. Dia juga digambarkan sebagai karakter yang bisa tetap merasa riang dan bahagia. Sebaliknya, si ibu tiri yang selalu memikirkan harta yang ada di luar kendalinya digambarkan sebagai sosok yang serakah, bahkan bisa bengis pada anak tirinya karena nafsu kekayaan. Si ibu tiri tidak mampu merasakan kebahagiaan yang sejati.